Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di asistensi pengantar ekonometrika. Lanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya itu adalah konsep tentang R-square dan adjusted R-square. Nah, dalam kali ini kita akan mengerjakan soalnya, ya, soal yang biasa ada di UTS berkaitan dengan perhitungan R square maupun perhitungan model, ya, bagaimana membuat model, mencari parameter beta 0, beta 1 hingga R square-nya. Langsung saja. Nah, di sini ada soal, ya, di tahun 2016, soal nomor 2, yaitu diketahui ada data permintaan uang dalam triliun rupiah dan tingkat suku bunga dalam persen. Oke. Yang satu dalam triliun rupiah, ya, dan yang satu dalam persen. Nah, tentu yang M ini kan dalam triliun rupiah, ya. Nah, dalam triliun rupiah, lalu R dalam persen. Nah, pertanyaannya adalah, atau yang kita ketahui dari soal, bahwa kita punya data sigma M kuadrat, kita juga punya sigma R kuadrat, lalu punya juga sigma MR, di mana M kecil itu merupakan M dikurang M bar. Oke, M dikurang M bar. Jadi variabel Y, jadi kita ketahui dari sini dulu deh. Kan modelnya kira-kira nanti seperti ini. M sama dengan alpha plus beta R plus error. Jadi variabel dependennya apa? Dependent variabelnya sama dengan M. Independennya di sini cuma satu, sama dengan R. Oke. Kita mau mengetahui hubungan kausalitas antara suku bunga real dengan permintaan uang. Lalu kita ditanya apa? Hubungkan antara M dan R, dimodelkan sebagai M sama dengan alpha plus beta R plus error. Ya, pertanyaan yang A, dengan menggunakan metode OLS. Dugalah parameter alpha dan beta dari model tersebut. Nah, jadi basically yang kita cari adalah beta 0 dan beta, atau beta 1 yang biasa kita sebut, ya. Jadi terserah mau lambangnya alpha atau apa, tapi ini merupakan intercept. Oke. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah sigma M kuadrat, di mana M itu M minus M bar. Jadi sigma M kuadrat itu merupakan, mana nih kursornya? Nah, itu merupakan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk M dikurang M bar kuadrat. Oke. Nah, M ini itu kan apa? M dari observasi kan? Atau M dari data sampel. Jadi MI, atau kita bisa sebut MI. Nah, ini apa sih? Dalam konsep R square tuh ini namanya apa sih? Sum of square total. Nah, kita sudah mendapatkan sum of square total kalau ingin mencari R square-nya. Oke. Nah, berarti yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan sum of square explain variable, atau
bisa juga atau kita juga mendapatkan sum of square residualnya. Ya, gimana cara mendapatkannya? Sum of square error sum of square explain variable itu kan kita memerlukan model explain modelnya. Udah ada belum modelnya? Belum ada. Jadi kita disuruh construct modelnya nih, mencari beta 0 dan beta 1-nya, dimana beta 0 itu di sini disebut sebagai alpha interceptnya. Oke, belum ada. Ya udah, mari kita cari. Kita kan sudah sama-sama belajar ya bahwa beta 0 atau di sini alpha itu adalah apa? Y bar dikurang beta X, ya kan? Tapi kalau X di sini itu R ya, sedangkan Y bar dikurang beta cap R bar. Beta udah dapat belum? Belum dapat. Jadi kita cari dulu betanya. Beta cap sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N. Biasanya kayak gini ya. XI min X bar YI min Y bar dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat. Nah, tapi di sini kan variabel X-nya apa? Aduh. Mana? Kok hilang? Kok nggak ada sih? Oh, gini. Nah, variabel X-nya apa? R. Variabel dependennya atau Y-nya M. Jadi ya. Jadi kita ganti sigma I sama dengan 1 sampai N. Kan ini X ya. Variabel X-nya apa? R. Jadi R I min R bar. Oke, dikali M I min M bar dibagi sigma dari I sama 1 sampai N M I min M bar kuadrat. Udah ada belum datanya? Sudah. RI min R min R bar dikali MI min X bar, jumlahnya itu kan ada di soal, yaitu apa? Ini sigma MR, dimana M-nya kan M min M bar, R min R bar, jadi sigma MR minus 142 nih, sama dengan mana tuh? Ya, dapat minus 142 dibagi, nah MI min M bar berapa? Sigma M kan? Sigma M, mana sigma M? Sigma M kuadrat 1124. Oke, 1124. 1124. Jadi beta cap berapa? Minus 142 dibagi 1124. Salah ya, salah. Sorry. Ternyata betul ya. Betul teman-teman. Kalau teman-teman heran berarti sudah bisa lah ya. Bukan 1124. Kenapa bukan? Karena ini kan apa? MI min M bar, ya. Dimana ini Y, harusnya apa? X-nya itu kan R. Salah nih. Sorry. Masih hapus ya. Ya, kita hapus dulu. Gimana sih? Oh, come on, man. Bentar ya.
beta. Kita hapus dulu. Oke. Nah, mantap ya, sorry. Jadi X min X bar, di mana variabel X atau variabel independen itu kan R, jadi RI min R bar. Tadi sengaja ya salah biar apakah sudah mengerti atau belum? Nah, jadi RI min R bar mana? Di soal ada, yaitu sigma R kuadrat 20,3. Jadi yang tadi RI min R bar, MI min M bar, ya sigma dari variabel tersebut itu minus 142 dibagi 20, berapa nih? RI min R bar kuadrat tadi 20,3. Ya, 20,3. Hasilnya berapa? Minus 7. Jadi kita punya data beta cap minus 7. Ya. Nah, jadi kan kita bisa dapat beta 0 atau alfa. Di mana alfa sama dengan y bar minus 7 dikali R bar. Alfa sama dengan berapa y bar? Mari kita hitung. Y bar itu rata-rata dari data Y-nya. Y-nya apa? M. Berapa rata-rata M? Nah, data ini ya. Data ini kita cari rata-ratanya. Oke, 36 tambah 50 tambah 46 tambah 30 tambah 20 tambah 35 tambah 37 tambah 61 dibagi 8. Oke. Jadi berapa M barnya? (39,375). R barnya berapa? 6,3 tambah 4,6 tambah 5,1 tambah 7,3 tambah 8,9 tambah 5,3 tambah 6,7 tambah 3,5 dibagi 8. Berapa? 5,9625. Tinggal dimasukin. Oke. Y bar dimana tadi kan M bar kan variabel Y nya kan M. M bar berapa tadi? 39,375. Minus sama minus kan jadi plus ya, plus 7 dikali R bar. R bar berapa? 5,9625. Jadi alfa sama dengan 81,1125. Kita punya alfa, kita punya beta, kita bisa konstruk model. Oke. Ya, kita punya beta, kita bisa konstruk model. Di mana modelnya adalah M sama dengan 81,1125 ditambah beri kurang. Ini kan minus ya. Beta ya. Jadi minus 7 R plus errornya. Mantap. Ini adalah modelnya nanti. Kenapa plus error cap? Karena di model ini ya, kalau kita punya model ini, kita masukkan data sebenarnya dari R, hasil M-nya pasti ada berbeda antara M yang kita dapatkan dari model dan M yang ada di data. Nah, perbedaan tersebut itu dikarenakan adanya error cap. Oke? Nah,
kita sudah punya datanya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Dugalah standar deviasi bagi beta. Nah, ini biar oke, nggak apa-apa lah. Dugalah standar deviasi. Straightforward aja ya, straightforward. Kita kan sudah belajar ya bahwa konstruk parameter beta ya, beta 1 itu kan sigma dari I sama dengan 1 sampai N xi min x bar yi min y bar per ss tx. Nah, ini straightforward. Kenapa? Karena sudah diajarkan di asistensi sebelumnya ya. Kita konstruk, lalu kita dapat fungsi beta cap itu merupakan beta sebenarnya ya, ditambah berapa? 1 per SSTX dikali sigma dari xi min x bar ya, xi min x bar kuadrat error, atau salah bukan kuadrat, enggak, jadi sigma xi min x bar error. Oke. Straightforward aja ke situ. Nah, jadi kalau kita konstruk variansi dari beta I cap sama dengan variansi dari beta berapa? Karena beta ini merupakan nilai yang konstan, maka variansinya 0. Oke, jadi kita tinggal konstruk ini. Oke. 1 per SSTX kuadrat dikali, karena kan dia varians ya, jadi tinggal dikuadratkan saja, sigma dari I sebelum 1 sampai N xi min x bar kuadrat, dan juga variansi dari error. Aduh, tandanya jadi begini, nggak apa-apa lah. Nah, xi min x bar kuadrat ini kan SSTX kan. Jadi SSTX dibagi SSTX kuadrat, jadi sisa SSTX. Variansi dari beta I cap sama dengan, sorry kalau agak jelek, hapus saya. Ya, variansi dari beta I cap kan sisa, kan ini SSTX coret, sisa 1 per SSTX variansi dari error, ya, atau kuadrat per sigma I semua 1 sampai N xi min x bar kuadrat. Ini adalah varians. Jadi standar deviasinya gimana? Tinggal diakarin. Karena varians merupakan kuadrat dari standar deviasi. Jadi standar deviasi dari beta adalah akar dari ini. Jadi sigma ataupun standar deviasi error dibagi I sebelum 1 sampai N xi min x bar. Oke, ini adalah standar deviasi dari beta. Nah, gimana cara mengkonstruknya? Oke, yang ini kuadrat ya, nanti di akar ya sama aja.
Oke. Nah, ini adalah variansi atau standar deviasi dari error. Kita udah punya belum standar deviasi dari error? Belum punya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita cari data errornya. Oke. Kita cari data errornya, lalu kita cari standar deviasinya. Gimana tuh cara nyari errornya? Udah. Jadi kan kita tahu ya, error itu perbedaan data yang sebenarnya dengan yang ada di model. Ya. Nih, ini yang ada di model, ya, M yang ada di model dan M yang ada di enggak, tadi yang sebenarnya, yang ini yang model. Nah, kita cari. Kita masukin satu-satu variabel R-nya, dapat mcap. Kita masukin lalu kita bandingkan atau kita cari perbedaannya dengan M yang sebenarnya. Itulah error. Oke. Nah, mari kita konstruk ya. Tambah lagi. Nah, kita insert features aja. Lagi. Kita coba. Nah, oke. Kita masukkan modelnya tadi. Modelnya mana? Nah, 81, ya sorry, lanjut. 81,1125 dikurang 7R. Ya. Mcap aja sama dengan 81,1125 dikurang 7R. Oke. Salah, 7R. 7R. Ya udah, kita dapatkan mcap dengan cara memasukkan setiap variabel R yang sebenarnya ke sini. Sorry. Nah, kita masukin nih jadi ke model. Jadi 6,3 ya, kita masukin ke sini. Jadi 81,1125 dikurang 7 dikali 6,3, dapatlah M1, mcap 1. Dan seterusnya. Ya, silakan dicoba. Oke. Nah, jadi udah langsung aja ya. Jadi kalau kita masukkan 6,3 ke sini ke R, jadi dapatkan M1 cap. Nah, M1 capnya ya, kita buat aja tabel yang tadi M cap. Samain aja ya. Ada 8. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk 6,3 kalau dimasukkan ke model, mcap-nya itu 37,5
0125. Nah, bener nggak tuh? Yang kedua 48,9125. Yang ketiga 45,4125. Nah, jadi kita masukin terus ya, nanti dapat datanya. Lalu kita cari perbedaannya. Ya, kita cari perbedaan MI dikurang MCAP, di mana itu adalah error. Kita dapat data error nih, jadi minus 1,0125, ya kan, karena 36 dikurang 37,0125. Terus ya kita kurang, kita dapatkan data error ini, kita dapatkan standar deviasi dari dia. Ya. Pakai rumus standar deviasi sederhana, kita dapat standar deviasinya adalah standar deviasi dari data tersebut adalah 3,74135. Sebelah saya 7365. Nah, ini adalah standar deviasi dari error. Tinggal kita masukkan ya ke perhitungan yang tadi. Nah, oke, perhitungan ini nih. Berapa standar deviasi dari errornya? 3,741,357,365 dibagi, nah, sigma xi min x bar, atau x-nya itu kan R ya. Nah, kita punya data di soal itu R kuadrat, jadi tinggal diakarin aja. Akar dari 20,3 dibagi akar dari 20,3 sama dengan 0,83. Ini adalah standar deviasi dari beta. Mantap ya. Lanjut. Nah, ujilah hipotesis bahwa suku bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan uang. Soalnya begitu ya, Ince ya. Jadi apa? Beta berapa? Ya beta aja kan. Berpengaruh negatif. Kurang dari 0. Artinya beta sendiri sama dengan 0. Nah, ini adalah H0, ini adalah HA. Cara mengujinya gimana? Ya pakai tes statistik. Tesstatnya gimana? Tesstatnya adalah beta ya kan, dikurang D0 dibagi standar deviasi dari beta. Betanya kan kita udah dapet tadi berapa? Minus 7. Minus 7 dikurang 0 kan, ini kan 0 ya, dibagi standar deviasi dari beta tadi 0,83 sama dengan minus 8,4 ya, ini minus ya, minus 8,4. Kita bandingkan dengan T critical, langsung aja rule of thumb ya, pakai rule of thumb, absolut T stat lebih besar dari T critical, absolut T critical, so we reject H0.
Jadi berdasarkan perhitungan statistik benar ya, atau mendukung statement bahwa betanya negatif. Mantap. Lanjut ya, hitunglah. Nah, ini sebenarnya inti dari video ini. Cuma yang lain ya kita bermain-main saja. Hitunglah koefisien determinasi model regresi tersebut dan interpretasikan hasilnya. Oke. Nah, kita balik lagi tuh ke yang tadi. Nah, kita udah dapat SST. Nah, kita juga sudah punya apa? Kita punya MCAP ya. Kita punya MCAP dong. Jadi kita bisa cari SSE, di mana SSE adalah I sebelum 1 sampai N M cap MI cap dikurang M bar kan kuadrat. Kita punya nih datanya. Kita sudah ada kan, kita sudah punya ini kan di yang tadi. Nah, ini kita sudah punya MCAP, data-data ini ya. Dikurangi rata dari data ini masing-masing, dikurangi ratanya, terus dikuadratkan. Dapat itu yang disebut dengan SSE. Nah, langsung saja ke teman-teman coba straightforward. SSE-nya itu ya, SSE-nya itu ya, SSE-nya dari perhitungan tadi kita mendapat SSE-nya adalah 1011,79897. Nah, jadi R square di mana SSE dibagi SST adalah 1011,79897 dibagi SST. SST-nya kan kita punya nih dari soal ya kan. Nah, MI min M bar atau sigma M kuadrat kalau di soal yaitu 1124. 1124. Jadi R square-nya berapa? 0, R square-nya adalah 0,9003. Oke. Nah, boleh juga kita pakai untuk mencari R square ya. Kita pakai 1. Untuk mencari R square kita pakai 1 dikurang SSR per SST. Gimana cara dapetin SSR-nya? Nah, SST itu kan sama dengan SSE plus SSR. Jadi SST dikurang SSE itu SSR, itu bisa aja. Tapi ya udah, kita dapetin R square-nya adalah 0,9003. Kalau kita dapetin kalau kita kali 100%, maka dia jadi 90% kira-kira ya. Ya, kira-kira 90%. Nah, bagaimana cara membunyikannya, menginterpretasikannya? Caranya adalah seperti di video kemarin ya.
variasi dari data sampel mampu dijelaskan oleh model sebanyak 90%. Okay, so we finish the session. Thank you for watching. Mohon maaf apabila ada salah-salah ya seperti di awal tadi, tapi ya intermezzo saja itu. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa diulang-ulang videonya apabila kurang mengerti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.